Ya, jadi Bang pertama-pertamanya kenapa kita kembali ke sini kemarin malam? Memang mimpi mimpi kita kembali lagi ke tempat ini. Dari mimpi itu tetapi yang pertamanya kan waktu kita ke sini tuh yang saya lihat itu adalah bangunan tua yang terbengkalai. Tetapi di dalam di mimpi. dalam mimpi waktu malam yang saya lihat itu adalah sebuah rumah besar yang kalau bahasa nama agreng, Megah, megah. Itu besar. berbeda sekali dengan yang pertama ya Bang ya. Ya. Kang Deden. Nah, kali ini mungkin apa ya? Masih ada sesuatu yang memang ingin kita ketahui. Dibedah. Iya, karena memang hati dan pikiran ya. Hati dan pikir masih ada ini sebenarnya apa yang terjadi? Ya. Mudah-mudahan dengan adanya penelusuran yang kedua ini menjadi salah satu bukti tambahan, bukti informasi yang lebih luas lah. Ya betul. Pengetahuannya lebih luas, informasinya tentang keadaan Popelat ini. Mudah-mudahan kita ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bisa menguak misteri ini. Ya, Sehingga tidak hanya bertanya-tanya, menduga-duga, tapi kita lebih mendalami ya. apa yang ada di dalam gedung tua ini. Kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, bisa kita jawab hari ini mudah-mudahan. Jadi kita Doanya. juga sambil ingin menyelesaikan apa yang kemarin yang pertama kita kesini itu yang katanya mitos adanya sebuah batu besar itu, lalu bangunan tua terbengkalai yang katanya tidak bisa dipindahkan, tidak bisa dibangun. Nah ya betul. Kenapa? Nah kita kan belum sampai saat ini belum tahu ya Kang Deden ya. Ya. Ya mudah-mudahan hapunten ngiring mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan suatu informasi ya. Ya insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas inayah Allah Subhanahu wa taala, kita datang lagi ke tempat ini dalam rangka menguak misteri yang ada di balik tempat ini, di balik gunung gini. Assalamualaikum, kita sudah sampai ya. Assalamualaikum kasadayana. Satu acana bade masihan doa. Kasadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al wa usilat sawaba ma qaranahu minal Qur'anil Karim wa bihaqqi siratil Fatihah khususan ila ruhi wa ila arwahi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anjil rahmata wal maghfirata ala ahlil mayit min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ijatillah yaumil Qur'an sayyidillahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mudah-mudahan barakah surat Al-Fatihah disampaikan kepada mereka. Ya, kita di sini bukan untuk mengganggu ya, tapi hanya ingin mengetahui sebuah informasi. Bahkan memberikan hadiah sebetulnya. Ya, memberikan hadiah buat mereka yang sebetulnya mereka itu sangat menunggu-nunggu hadiah ini. Ya. Mudah-mudahan hadiah yang tidak seberapa dari kita berupa berdoa Al-Fatihah menjadikan mereka mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi menurut saya ya Kang Deden, dalam kondisi suasana malam ini alhamdulillah menurut saya ini sangat tenang, sangat kondusif daripada sebelumnya. Ya, karena memang mungkin ini juga salah satu paniatan kita ya ke tempat ini. Lalu kita juga tidak lupa selalu berdoa di awal dan maupun di akhir. Niat itu adalah merupakan qasad atau keberangkatan atau niat awal. Melangkah lebih awal itu niatnya memang harus pertama ikhlas, yang kedua niatan kita adalah hanya untuk mencari informasi dan menambahkan ilmu pengetahuan kita. Yang selanjutnya kita kenapa tidak kita memberikan hadiah buat mereka, doa-doa kita.
sesuai dengan kemampuan kita. Ya, Karena betul. pada dasarnya mereka itu sebetulnya menunggu Punten kita. biar ngalangkeun. Kita itu jangan suudon kepada mereka. Ya betul. Ya, kita Walaupun berikan mungkin yang pernah dibahas oleh Kang Deden bahwa memang mereka juga memiliki beberapa golongan ya. Oh iya, Nah, pasti. jadi ya wajar saja ada yang begitu. Wajar. Dan manusia itu kan juga ada tingkatan-tingkatannya. Nah, betul. Ya, tidak jauh berbeda dengan mereka. Gimana? Gimana? Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum. manittaba'al huda. Assalamualaikum. Kasadayana hapunten. Allahumma sholli ala Hapunten kasadayana. Mulai agak terasa ya. Waduh, Deden. luar biasa. Tapi Tapi ya ya bener dikerubung. ya. Iya betul. Tapi nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita izin di sini tidak ingin mengganggu siapapun. Mohon maaf apabila memang ada yang merasa terusik ataupun kabadug ataupun istilahnya tidak menyukai kami. Mohon maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Terangkan ini. Teman-teman di sini memang ketika kita naik agak lumayan ramai ya, ramai. Jadi tapi mereka hanya melihat saja, tidak berani mendekat karena memang ya kita tidak ingin ada seperti mediasi ya Kang Deden ya. Nggak ada. Karena memang kita sebelum melakukan penelusuran ini sudah minta izin untuk tidak melakukan Hal-hal yang mungkin mereka tidak sukai juga. kita harus menghormati kebiasaan mereka, bukan berarti kita tunduk pada mereka. Betul. Lanjut sini aja Lanjut. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, makin kesini mungkin saya melihatnya banyak sosok yang ini ya Kang. Tapi mungkin mereka pun hanya melihat karena memang kita juga tidak menggubris ya, karena kita memang tidak ingin kalau misalnya sekali say hi mungkin mereka bisa apa? Kalimat tadi. Ya seperti yang tadi. Tapi kita hanya bisa memberikan doa ya, sambil lewat kita memberikan doa. Allah. Nah, tadi doa-doa sudah disampaikan. Ya. Mudah-mudahan ya sebetulnya mereka juga ingin mendapatkan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama dengan kita juga manusia, aya nu bedegong, aya nu baik, anu soleh, nu jahat, sama. Kan tadi dikatakan kata Al-Qur'an kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Allah sudah memberikan semacam batasan bahwa mereka diciptakan dan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wah, ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nggak bisa ke atas. Tapi kayaknya ini nggak bisa ini Ditutup ini ya. Sahabat-sahabat sabda langit, sebetulnya kita ingin ke atas dan kita sudah mencari orang yang ditugaskan di tempat ini. Tapi ini ada yang sedikit menarik ya teman-teman. Di sini aku mau melihat beberapa sosok nih Kang Deden, yaitu seperti memakai baju kayak dulu. Oh, orang tua dulu. Jadi ininya tuh memang bersamping ya, bersamping berkebaya gitu. Namun saya lihat mereka sepertinya seperti kayak ya dulunya itu mungkin ya, wallahualam, tapi ini penglihatan saya seperti yang memang diam untuk di kerajaan kayak gitu. Ya, sahabat-sahabat sabda langit, ini kan pegunungan ya. Ini pegunungan. Jadi yang namanya pegunungan kita udah pernah dibahas sebelum kita mendiami manusia. Nabi Adam mendiami manusia atau manusia mendiami bumi. Allah menciptakan jin pertama kali itu diciptakan dan ditempatkan di bumi. Jadi sangat-sangat rasional ketika mereka mendiami tempat-tempat yang kesini-sininya kan dulu tempat mereka itu sama di kota lah seperti kita. Tapi karena sudah banyak rumah, sudah banyak tempat-tempat yang didiami oleh manusia, maka mereka bergerak ke sini dan tempatnya di gunung. Salah satu tempat yang tidak disentuh oleh manusia.
Jadi mereka tempatnya rasional di sini, gitu. Di tempat-tempat kosong, tempat-tempat sampah, Betul. tempat-tempat air yang tergenang. Kemarin kan disebutkan ya dalam keterangan kitab oleh para ulama. Jadi bukan berarti di sini semua enggak. Nah, tetapi karena kondisinya bersinggungan dengan manusia, mereka yang memilih sedikit mengalah ke sini. Untuk apa? Ya sama-sama mencari tempat yang tenang buat mereka. Kita. Nah, Kang Deden, sepanjang jalan ini saya mencoba untuk ada bisikan ya. Ada apa? Katanya beliau itu, tapi saya tidak tahu, tapi beliau menyebutkan beliau adalah Braja Kusuma Wijaya. Eyang Braja Kusuma Wijaya. Nah, beliau katanya, mungkin ini untuk pepatah untuk diri saya ataupun untuk yang lain juga, katanya Trinang tu kana diri. Trinang tu kana diri. 3 ketentuan untuk diri pribadi Rasa, kita. Rasa, cipta karya. karsa. Karsa. Betul, ya. Ya, kita harus mampu merasakan. Itulah mungkin filosofi Sunda, buhun. Ya betul, sepertinya itu bahasa karuhun Ya. baheulanya. Apa? Kang Deden. Ini Trinang tu. Trinang tu ya. Trinang tu teh cipta, rasa, karsa, diri, rasa, karsa. karsa. Oh, diri untuk kita Ya betul. Rasa harus Rasa. mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, dan karsa adalah inovasi kita. Inovasi. Ini luar biasa. Itu luar biasa ya. Filosofi orang Sunda itu sangat luar biasa. Jadi memang yang Braja. Oh iya, berarti ini juga ada hubungan jantung. Kalau begitu berarti ada hubungan dengan tempat ini. Ya betul. Hubungan tempat ini kenapa? Berarti kita harus mampu introspeksi dulu terhadap keadaan diri pribadi kita ya. Kalau Betul. beliau mengatakan seperti itu, Beliau hanya mengatakan 3 hal itu. Trinang tuh ya. Nah itu luar biasa, benar-benar maknanya luar biasa ya. Ya, Kang mampu introspeksi terhadap keadaan diri pribadi, mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, dan berbuat sesuatu untuk kebaikan. Luar biasa. Seuneu ulah ku seuneu, cai ulah ku cai. Oh, Kang artinya Deden. gini, seuneu ulah ku seuneu. Kalau kita misalnya ya. Tapi ini sangat sulit sekali sebenarnya, Neng Rina ya. Sangat sulit. Kenapa? Ketika ada yang marah, tidak boleh kita marah lagi. Berarti marah harus dengan air. Seuneu harus dengan air. Supaya apa? Ya, yang tadinya marah tidak beradu dengan marah. Kalau marah beradu dengan air, maka dia akan sedikit minimal ada meminimalisir perseteruan. Nah, sama. Ego lah. Sifat ego itu harus diminimalisir. Berarti filosofi itu juga sangat Luar luar biasa. Ya, buat kita. Ya, buat kita ya, ini buat ketika kita marah, kalau marah lagi pasti akan terjadi air misalnya api kecil. Ya. Dengan api kecil ya akan bertambah besar. Ketika api besar nanti diinikan oleh air, ya akan hilang. Ya. Jadi menurut saya Kang Deden melihat penglihatan seperti yang di mimpi waktu malam. Apa mimpinya? Memang ternyata sekarang mah terlihat seperti kita itu berada di rumah yang sangat mewah. Ya. Entah itu, tapi ini menurut penglihatan saya ya Kang Deden ya. Tapi berbeda dengan yang waktu pertama kita penelusuran di tempat ini. Ya, sambil jalan aja. Ya. Izin kepada yang Ya, kita meninggalkan dulu tempat ini. Oh, kita kesini dulu teman-teman. Nah. Tapi luar biasa ya Kang Deden ini. Adem di sini. Adem. Terus alhamdulillah. Tidak seperti yang cuaca juga dibayangkan. Ya, mungkin atas izin Allah kita seperti ini. Dan mudah-mudahan. Tapi kita tadi mau coba ke atas ya Kang Deden, tapi ternyata semua itu ditutup ya. Iya, kita tadinya mau coba ke atas, sahabat-sahabat. Coba ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum kasadayana. Hapunten gering ngalangkung. Ya abadalu ya autan ya
ke atas. Oh iya, iya. Adik Ismail. Di atas? Hah? Di tangga ieu wes. Nona. Nona. Ayo, Ismail. Miring kasadayana, alhamdulillah. Biasanya. Punten kasadayana. Jadi teman-teman selain itu mungkin tapi apa ya Kang Deden, sejauh ini kita mengelilingi bangunan ini, alhamdulillah walaupun memang wajar sosok itu ada karena memang kita ya di tempat mereka. Tapi alhamdulillah mereka memberikan ruang. Maksudnya tuh beda seperti sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah, masya Allah, Allah dikersakan kondusif. Nah, karena mungkin tadi sekali lagi nih saya ungkapkan bahwa ketika kita bertamu atau ke tempat sesuatu, ya etika juga harus diterapkan. Sebetulnya sama mereka dengan kita. Sekali lagi mereka punya batasan, kita juga punya batasan. Batasan itulah yang harus saling dihargai. Tapi melihat dari yang saya lihat ya Kang Deden, ternyata memang ada waktu sewaktu memang para mungkin ya wallahu alam, para raja-raja, ratu-ratu itu memang waktu datang hadir di tempat ini. Biasanya surah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi memang yang saya lihat ini benar-benar bukan hanya katanya. Ternyata yang saya lihat memang dari segi ini ada hubungan dengan Pajajaran. Malah di sini itu yang saya lihat, yang baru saya ketahui ada 5 mungkin yang diutus dari selatan untuk menjaga tempat ini. Siapa saja kira-kira bisa komunikasi? Jadi kebanyakan memang sebenarnya beliau-beliau ini memang tidak suka bahwa tempat ini dijadikan sarana untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Sebetulnya dimanapun juga. Ya, tapi mungkin karena suasana ataupun melihat kondisi mungkin ya Kang Deden ya, kita juga. Ini juga menjadikan rekomendasi buat yang punya tempat ini. Rekomendasi buat pemerintah setempat. Sebetulnya ketika tempat ini mungkin saja dijadikan tempat yang bisa ditata sedemikian rupa sehingga hal-hal yang sifatnya tidak benar pasti tidak akan ada gitu. Meminimalisir. Tinggal mungkin adakah keberanian mereka untuk mendesain tempat ini ya gitu. Nah terus saya melihat sosok ini ya Kang Deden, yang saya lihat adanya kakek-kakek, tapi masya Allah ya dari raut wajah beliau bersih sekali, bersinar walaupun dari kegelapan ya ini yang saya lihat. Kira-kira tapi siapa beliau? Nah mungkin mohon maaf izin Eyang Janggal. Udah berapa lama? Janggal Wisesa mungkin ya. Janggal Wisesa. Eyang Janggal Wisesa. Udah berapa lama beliau di sini? Dari tahun 1578 kalau kan salah ya. Mas, beliau. berarti sejaman dengan Prabu Siliwangi. Kalau nggak salah Prabu Siliwangi itu 1501 ya. Iya. Jadi sejaman artinya di masa-masa itulah beliau dan yang Janggal Wisesa ini bisa. Jadi mungkin ketemu, bisa jadi komunikasi. Memang sebenarnya kita termasuk dari Tatar Sunda ya. Iya, Tatar Sunda. Kayak ada wangi, masya Allah ya, agak. Nah mungkin teman-teman nilai keislaman di zaman tersebut juga sudah masuk. Kira-kira beliau pengen kita bertawasul sebetulnya kepada beliau. Kalau gitu kita coba untuk tawasul aja ya Kang Deden ya. Allahumma
Thumma ila hadrati Eyang Janggal Wisesa. Eyang yang pertama, Eyang Raja Praja Sati. Praja Sakti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan beliau berkenan dan Allah Subhanahu wa taala Gusti yang widi Gusti anu mah suci masihan keberkahan kaum aranjeun anu parantos ditugaskeun di ieu tempat. Amin. Gitu. Masya Aura-auranya. Allah. Wallahu akbar. Assalamualaikum. 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 Ini yang saya lihat ya Kang Deden. Sebenarnya yang saya lihat nih ya, ini tuh bukan kayak bangunan yang seperti ini. Menurut pandangan saya, mata saya ya Kang Deden, benar-benar seperti rumah yang megah. Terus memang di sini banyak kursi yang kayak seperti jati Kang Deden. Yang saya lihat. Gitu. Jadi memang itu yang saya lihat ya teman-teman. Terus Masya Allah, kuasa Allah benar-benar dibuktikan. Jadi memang pantas saja jika memang tempat ini menurut informasi yang didapatkan tidak bisa begitu saja dibangun. Iya, karena memang ternyata yang saya lihat juga memang pada sewaktu-waktu para raja, ratu dan pemimpin yang dari khusus Tatar Sunda itu memang beliau berkumpul di titik ini. Jadi, coba kita bedah. Ini bedah dengan masalah sesar Lembang ya, Sabda Langit. Nah, dari mohon izin ini ya, kepada para peneliti, para ilmuwan, para profesor, dokter yang memang kapasitas keilmuannya dari segi dohiriyah sudah memberikan warning kepada kita untuk Kecamatan Lembang khususnya ya. Mungkin saja kenapa Lembang sampai detik ini masih dalam keadaan mohon izin aman-aman saja. Tetapi kita juga jangan terlena. Salah satunya adalah la yarudul qada ila du'a. Artinya Allah tidak akan bisa dicegah ketentuan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kita berdoa. Betul. Salah satunya adalah mereka juga di sini. Karena mereka berada di tempat ini, mereka itu berada di sekitar Lembang yang kemarin di Gunung Batu juga. Itu merupakan salah satu bagian dari doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Mungkin saja mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi hadis la yarudul qada illa doa. Tidak ada yang bisa mencegah ketentuan Allah kecuali doa. Masallahu kana wa malam yasha lam yakun. Ya udah, bagi Allah ketika Allah menentukan sesuatu dan menghapus sesuatu itu mudah sekali bagi Allah. Jadi mari kita berikhtiar terus berdoa kepada Allah dan kita cari kenapa seperti itu. Ternyata kan tadi terbukti di tempat ini menurut penglihatan gaib mereka berkumpul ya. Dan ketika mereka berkumpul pasti berdoa kepada Allah agar tempat ini dalam keadaan selamat. Makanya ini angin juga tidak ada ya. Masya Allah. Masya Allah. Benar-benar keajaiban yang diberikan oleh Allah. Seperti kita waktu zikir di makamnya ya waktu kemarin. Kemarin kita ziarah ke Mertua, luar biasa. Di sekitarnya angin itu besar, tetapi sekitar kuburan tertentu kami berdoa yasin nggak ada angin, nggak ada yang menyentuh angin tubuh ya karena itu keajaiban kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Percaya atau tidak buktinya seperti itu ya. Bagi Allah itu bika namakan wa biyakun mayakun kun payakun. Tidak ada yang sulit bagi Allah ya.
untuk mendiamkan angin, untuk meniadakan sesuatu, untuk menenangkan sesuatu. Bagi Allah itu tidak ada yang sulit sebetulnya. Ya, Kun. Ya udah. Mari kita ke tempat lain lagi, Yuk. karena memang di sini luar biasa nih. Ya, Sangat subhanallah. luar biasa. Alhamdulillah bisa melihat langsung ke atas ya. Diizinkan. Sama. Kalau ada teman-teman yang ada Agus, Bismillahirrahmanirrahim. kalau ada teman-teman yang apa, yang ingin bertanya, Ya. boleh. Kalau ada yang bertanya boleh. Di tempat ini boleh. Sambil jalan aja. Astagfirullahaladzim. Ba'al huda. Sampun sampurasun. Sampun. Ngapunten. Sampurasun. Ya. Teman-teman. Ini dia. Misalkan Ini mual. Oh, Assalamualaikum. ini batu. Sabda Langit, tim Sabda Langit, kita sudah sampai di batunya ya, yang katanya misteri batu ini tidak bisa dipindahkan. Kenapa? Nah, ini dari berhubungan dengan Tangkuban Perahu, Kang Deden. Oh, iya, hubungan dengan Tangkuban Perahu. Apanya yang berhubungan? katanya Sangkuriang? memang menurut saya ya Kang Deden. Nah, kalau masalah batu yang berhubungan dengan Tangkuban Perahu itu, ini menurut informasi dari yang lain juga. Tapi setelah saya melihat penglihatan saya, memang ada unsur namanya Kang Deden, Kesengajaan. Atau di tempat ini. Nah, betul. Katanya dulu juga menurut informasi bahwa di sini itu adalah sebuah kampung ya Kang Deden yang hilang, yang hilang dulunya. Nah, dan Kang Deden menurut saya lihat masih sama ya, yang waktu penelusuran pertama yang saya lihat di sini ada penunggunya yaitu Eyang, masih sama Eyang jaga. Assalamualaikum, dan seorang sosok putri. Barakallah. Nah, yang ini menurut yang saya lihat. Nah, makanya mohon izin. Ada yang menyampaikan oleh mereka. Masya Allah, hatur nuhun Mau sambutannya ya. Tidak, beliau hanya mengungkapkan silakan saja untuk datang. Terima kasih, mudah-mudahan Gusti yang widi Allah Subhanahu wa taala memasihan barokah ke aranjeunna. Amin. Itu dah intinya, bahwa kita sekali lagi edukasi. Yang kedua adalah membedah tempat-tempat tertentu agar tidak dikembangkan menjadi sesuatu yang menjadi informasi yang salah. Nah, terus oh ya, mohon maaf tadi ada sesosok yang harimau ya di sini. Oh, spesial. Mohon maaf saya punten. Ya kita kirim doa aja ya. Iya. Dan ya kita untuk Mudah-mudahan doa dari kita semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada mereka. amin. Sekali lagi memberikan kekuatan kepada mereka. Amin. Mereka diberkahi oleh Sang Hyang Widi Gusti Nuh Setia Amin. Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Amin. Kita belum tentu kita belum tahu mereka itu seperti apa. Ya, Tetapi minimal kita berdoakan dengan baik-baik saja. amin. Yang pertama, semoga Gusti Hyang Widi memberikan keberkahan. Amin. Mereka diberikan sesuatu yang bisa membuat mereka bahagia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tolong sampaikan kepada mereka doa kami seperti itu sementara. Beliau mendengarnya, Kang Deden. Ya, gimana tanggapannya? Beliau hanya senyum saja. Mungkin, Alhamdulillah. saya juga belum tahu ya agama dari beliau. Ya, Mungkin. Tapi kira-kira alhamdulillah, usianya berapa tahun? yang saya lihat di sini beliau ini yang jaga itu ada di sekitar umurnya seperti 700 tahunan ya kayaknya ya. 700 tahun Terus yang berarti putri masih. itu lebih tua dari Eyang. Tapi sungguh luar biasa cantik ya. Mohon izin mungkin sudah berhubungan dengan ibu. Iya, betul. Boleh saya berdoa secara Islam? Iya.
Allahumma ij'al wa usilit sawaba ma qaranahu minal Qur'anil Karim wa bihaqqi suratil Fatihah khususan ila ruhi wa ruhaniyati. Ya Allah, sampaikan pahala bacaan surat Al-Fatihah kami kepada mereka. Amin. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Mudah-mudahan doa kami, hadiah kami kepada beliau-beliau ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau semakin barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin. Yang Permisi. mohon izin permisi meninggalkan tempat Assalamualaikum ini. warahmatullahi wabarakatuh.